Asini rohama dihamu doh dame nasian Tuhan debata amata doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat hari Natal. Ma dihamu akan hina holongan nama nami na nami akadongan napo sebulung remaja. Dimanapun kita berada, salam sukacita Natal. Dan mari Bapak Saudara-saudara, di hari ini kita masih merayakan perayaan Natal yang kedua di gereja kita KBP. Mari kita menyempatkan diri, mengatur waktu kita. Mungkin di gereja kita ada ibadah Natal malam, sore, atau bagaimanapun ya. Mari sebisa mungkin kita usahakan untuk beribadah, merayakan sukacita Natal di yang kedua ini. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan, pesan Natal bagi kita di Natal yang kedua ini. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Ainunga tarida asini rohani debata, sibahen haluaun ni saluhut jolma. Diajari dohita asata swadahon rohana sodaulat rodiakka hisap-hisap tanaon. Asata parangehon hatomanon, hati goran dohot hadaulaton, tagan di hasianganon. Laos diajari dohita pai maimahon hatuaon natahirimi, dohot hapapater ni hasangapun ni debata nabalgay, dohot Kristus Yesus si paduay. Ay dilehot do dirina humokopita. Asa ditobus hita siyan nasa hajahaton, asa urason na didirina bangso naung ibana na punasa, naulo makkapaduton akka ulaon na denggan. Imahatahon, paingoton jala ajarhon siyan nasa gomos ni roham, unang maadong na marhuni roha midaho. Demikian firman Tuhan. Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di perayaan Natal yang kedua ini kita disampa oleh sebuah surat penggembalaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus, perihal bagaimana besarnya kasih setia Tuhan bagi kita orang-orang yang berdosa ini. Hamu kamanami nanami, apa yang boleh kita renungkan di perayaan Natal yang kedua ini? Apa pesan Natal bagi kita? Saya mau mengangkat tema yaitu pelajaran Natal. Nah, kita kembali belajar di perayaan Natal yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mau kita pelajari? Hamu kamanami nanami naparjulu. Natal ini mengingatkan kita untuk meninggalkan kefasikan rohana sodaulat. Natal bukan tempat iri dengki, ya. Natal bukan tempat hotel bersemayam, hosom elak tel doh late. Tetapi Natal adalah gambaran kesederhanaan dan kerendahan hati. Anak Allah yang maha tinggi lebih memilih tempat yang paling hina sebagai tempat untuk lahir. Dia lahir di kandang domba. Gambaran kesederhanaan dan kerendahan hati Tuhan yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan kefasikan. Justru manginang di bulan Desember kadang itu ya menjadi bulan yang penuh dengan iri dengki, hosom elak tel doh lade. Jok-jok doalan di liturgi gabi marbadai, marsi hosoman, gabi marsi tekelan. Kita tinggalkan semua itu Bapak Saudara-saudara. Natal tempatnya kita menunjukkan kerendahan hati, kesederhanaan sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Natal ini, momen perayaan Natal ini, kita diingatkan, kita belajar, kita diingatkan untuk meninggalkan segala keinginan duniawi. Ya, manginangnya, isap-isap ni perdagingon. Justru kita harus mengakui Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Ya, justru di bulan Desember pengeluaran itu semakin bengkak, semakin banyak. Dan kalau mau jujur, pengeluaran itu adalah pengeluaran yang tidak begitu penting sebenarnya. Beli baju, beli ini, beli sepatu, beli bendo, dan lain sebagainya. Apalagi kalau di kota-kota besar mungkin misalnya. Apa nuansa Natal kita? Aduh. Nuansa Natal harus pink, orange, biru, green, dan lain sebagainya. Apa perlu itu? Bukankah di momen perayaan Natal ini kita harus menunjukkan karakter ilahi, yaitu kesederhanaan dan kerendahan hati? Apakah memang Natal menjadi kurang bernas kalau kau tidak memakai baju baru? Apakah Natal menjadi tidak meriah kalau kau tidak memakai nuansa-nuansa itu dan lain sebagainya? Kita harus kembali belajar Bapak Saudara-saudara.
Esensi dari kelahiran Yesus Kristus yang pertama adalah kerendahan hati. Dia anak Allah yang datang turun ke bumi, menjadi serupa dengan kita dan mati hanya demi kita. Kerendahan hati, kesederhanaan harus kita pancarkan justru di momen-momen perayaan Natal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan menjadi pengeluaran semakin banyak semakin bengkak, Bapak Ibu, ya. Bukan salah, tidak saya tidak mengatakan salah. Tetapi marilah kita menggali itu, bahwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kita satu hal, kerendahan hati dan kesederhanaan. Oleh karena itu kita diminta untuk menghidupi 3 hal yang mau saya tekankan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, kabar sukacita ini. Kita kembali menghidupi 3 hal apa itu? Hatomanon, kesopanan, kerendahan hati. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Amanginang, coba perhatikan bajumu. Ya, bajumu Natal itu sopan atau tidak? Itu dulu yang paling sederhana. Perhatikan dulu, layak atau tidak? Kesopanan, hatomanon, kerendahan hati. Ya, jangan jadi marmengo-mengo nenet ya kamanginang da. Kita hidupi hatomanon. Yang kedua, kita hidupi kebenaran, hati goran. Berlakulah benar sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bertindaklah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dang sitong molo tadok, kurang sempurna Natal tanpa baju baru. Ya, itu tidak benar. Natal menjadi sempurna kalau kita berperilaku rendah hati dan sederhana. Yang ketiga, kita menghidupi hadaulatun ibadah yang sesungguhnya. Wado kamanginang namar liturgion namar sipajozoron mar liturgi pungan marga ya ama ina sekolah minggu remaja STM arisan dan lain sebagainya. Apakah hanya itu sebatas formalitas? Coba kita telusuri, kita renungkan dalam hati kita. Jangan hanya sebagai formalitas, sebagai ajang untuk berfoto selfie, berfoto-foto dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita renungkan, Bapak Saudara-saudara. Ya, mari kita renungkan. Natal itu, kalau memang kita rayakan, harus menjadi ibadah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Bapak Saudara-saudara, inilah yang mendorong kita untuk menunggu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Itulah yang kita hidupi, itulah yang kita tunjukkan dalam keseharian kita. Yesus telah lahir, itu benar adanya. Tetapi jangan lupa, momen perayaan Natal mengingatkan kita juga akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Maka marilah kita menghidupi itu sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Kita hidupilah momen perayaan Natal ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan iman percaya kita, dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan, sambil kita menghidupi kesopanan, kerendahan hati, kebenaran, keadilan, dan ibadah yang sesungguhnya. Sebagaimana dikatakan di ayat 14, Bapak Saudara-saudara, ya. Maka bukti kelahiran Yesus Kristus, rajinlah berbuat baik. Akana makapadutun nadinggani, ya. Maka Natal ini mendorong kita untuk senantiasa rajin berbuat baik. Oleh karena itu, Bapak Saudara-saudara, saya mengajak kita bagi orang yang melakukan, bagi kumpulan komunitas yang melakukan perayaan Natal, mari kita tunjukkan, ya, buah dari itu. Kita menolong orang yang susah, orang yang miskin, dan lain sebagainya. Imata parangehon, imata ajarhon, di diakka perayaan-perayaan di Natalon. Imata memehon tuakka anak kota, imata ajarhon tuakka sudut nauposo. Di bahini di hamuakka manamina hina holongan, unang ma marhuni roha jol mama merek kita songon halak Kristen na persia di Yesus Kristus. Janganlah kita merusak makna perayaan Natal karena ya kemewahan, karena kemegahan, dan lain sebagainya. Akhir kata, Bapak Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkatimu atas nama keluarga. Selamat Natal, kiranya kelahiran Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kerendahan hati dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam komunitas kita, dan dalam hidup kita masing-masing. Deho mabukwe de nomor 40 ayat 5 dohot ayat itu. Di bahinilah
ay sonangang diban. Ringgas mahita sa sude, mamuji debata. Gogo mata ende honbe, amen, haleluya. Amen, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.